saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bertemu lagi dalam Renungan Light of Revival. Bacaan firman Tuhan yang akan memberkati kita pada kesempatan ini, mari kita membacanya dari Roma pasal 8 ayat 32. Roma pasal 8 ayat 32, beginilah bunyi firman Tuhan. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Tema firman Tuhan untuk kita renungkan pagi hari ini, Allah yang Maha Kuasa. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan bagi kita pada kesempatan ini adalah berbicara untuk orang-orang yang sudah beriman atau sudah terima Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhannya secara pribadi. Sehingga ayat ini mengatakan kepada kita bahwa Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, Ia di sini tentu Allah Bapa. Dia memberikan Kristus kepada kita supaya Kristus datang ke dunia untuk menggantikan kita yang seharusnya mati. Tetapi Kristus datang ke dunia dalam rupa manusia supaya Dia bisa mati menggantikan kematian kita. Nah, orang-orang yang digantikan oleh kematian Kristus hanyalah orang-orang yang sungguh-sungguh mau terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saudara-saudara, ketika kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tentu di sini bahwa kalau Yesus sendiri yang adalah anak Allah, Bapaknya rela memberikan anaknya yang tunggal itu untuk kita. Apalagi yang bisa merampas iman kita, apalagi yang bisa merampas kita dari tangan Allah. Itu maksud ayat ini. Sehingga kalau saudara sudah sungguh-sungguh orang beriman, penderitaan apapun atau dengan cara apapun di dalam dunia ini yang menggoda hidup kita, tentu itu tidak mungkin. Karena Allah adalah Allah yang Maha Kuasa, sehingga kuasa Allah tidak bisa dilawan atau tidak bisa diambil oleh siapapun, oleh apapun. Sehingga ayat kita mengatakan bahwa kalau Kristus yang sudah diberikan kepada kita, yang adalah anak Allah sendiri, ketika kita sudah percaya kepada Dia, tidak mungkin ada hal-hal di dunia ini yang bisa merampas kita dari tangannya atau yang memindahkan iman kita kepada hal-hal yang lain selain daripada Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan kita. Nah, memang saudara-saudara, banyak orang hari ini yang kita lihat fakta-fakta yang terjadi pada orang-orang yang sudah mengaku Kristen, yaitu mereka selalu dikalahkan oleh hal-hal duniawi ini. Misalnya ada yang pindah agama, yang pindah imannya. Itu saudara, itu hanya cuma membuktikan bahwa itu bukan orang yang beriman sungguh-sungguh kepada Kristus. Karena mustahil Allah yang Maha Kuasa, kuasa Allah bisa dirampas oleh siapapun atau bisa dihancurkan oleh apapun. Itu tidak mungkin. Itu tidak masuk di akal. Bahkan tidak alkitabiah. Karena ayat kita tadi mengatakan bahwa bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Artinya bersama-sama dengan Kristus. Kalau Kristus adalah Allah sendiri, apakah Kristus bisa dikalahkan oleh apapun atau siapapun? Itu tidak mungkin. Begitupun ketika kita sudah percaya, kita pun tidak mungkin dirampas dari tangan Allah. Kira-kira konteks dari teks ini atau ayat ini seperti itu. Nah, pertanyaan saya bagi saudara-saudara,
ketika saudara sudah menjadi Kristen sekian lama tahun, apakah dalam titik hidup saudara, saudara sudah pernah punya keyakinan keselamatan atau belum? Ini yang menjadi pertanyaan saya setiap waktu bagi saudara-saudara. Karena banyak orang hari ini yang kita lihat, mereka mengaku, oh saya kalau mati nanti pasti masuk surga. Ketika ditanya lanjut, kenapa kamu masuk surga? Iya, karena saya sudah majelis 15 tahun, sudah melayani Tuhan 30 tahun. Saudara, justru saudara masuk neraka kalau dengan pernyataan demikian. Kalau dengan iman seperti itu, saudara justru masuk neraka. Karena berulang kali firman Tuhan di dalam Alkitab ini mengatakan bahwa tidak ada hukum Taurat yang menyelamatkan manusia. Tidak ada manusia yang diselamatkan oleh hukum Taurat. Jadi saya sekali lagi ajak saudara, terimalah Yesus sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Hanya beriman kepada Kristus, kita selamat. Tidak ada perbuatan apapun. Nah saudara, ketika sudah beriman sungguh-sungguh, sudah percaya kepada Kristus sungguh-sungguh, pasti tidak ada orang yang bisa menggugat orang-orang pilihan Allah. Orang-orang yang sudah percaya sepenuhnya kepada Kristus, tentu dengan keadaan apapun di dunia ini, pasti kita tidak jatuh di dalam dosa, pasti. Tetapi kita hidup di dalam dosa tidak mungkin. Bahkan kita terlepas dari Kristus itu tidak mungkin. Karena itu saudara, renungkan dalam hidup saudara. Jika saudara malam ini seandainya Tuhan panggil meninggal dunia, apakah saudara sudah punya keyakinan keselamatan atau belum? Kalau belum, sebelum terlambat, terimalah Yesus pada saat ini juga, karena kematian tidak pernah beritahu sama kita. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kesempatan indah yang Kau berikan bagi kami. Kami sudah boleh merenungkan sedikit dari firman-Mu. Biarlah kuasa Allah yang maha tinggi itu boleh menaungi iman kami, sehingga kapanpun, dimanapun, kami tetap beriman dan percaya kepada Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam saudara, biarlah firman Tuhan yang baru saja kita renungkan boleh memberkati kita di dalam sepanjang hari-hari hidup kita. Salam.